Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia. Di sini saya dari kelas PM23I dengan 3 digit NIM terakhir 170. Nah, di sini saya akan membahas tentang elips dalam geometri analitik. Nah, untuk membahas elips, di sini yang pertama terdapat definisi. Nah, definisi dari elips sendiri yaitu tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktris D itu tetap, yaitu sama dengan E. Nah, E di sini adalah E kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Nah, untuk mengenal lebih lanjut tentang elips, kita akan membahas istilah-istilah pada elips. Yang pertama, di sini terdapat F1 dan F2. Nah, pada elips F1 dan F2 ini disebut dengan fokus. Lalu yang kedua terdapat D1 dan D2 itu disebut dengan direktris. Nah, jika P pada elips, maka P F1 per jarak P D1 sama dengan P F2 per jarak P D2 sama dengan E. E tadi adalah eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Lalu yang ketiga terdapat V1, V2, T1, dan T2. Ini disebut dengan puncak elips. Nah, terdapat juga titik O di sini. O itu adalah pusat dari elips, di mana O ke V1 itu panjangnya sama dengan A, sama dengan O V2. Lalu ada juga OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. Lalu selanjutnya terdapat OF1, OF2. Itu sama dengan C. OF1 sama dengan OF2 sama dengan C. Lalu yang kelima, di mana V1, V2, dan T1, T2 itu disebut dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus itu disebut dengan sumbu panjang dengan V1, V2 sama dengan 2A, karena tadi O V1 itu A dan O V2 itu sama dengan A, maka V1 V2 itu sama dengan 2A. Lalu sumbu simetri yang tidak memuat fokus itu disebut dengan sumbu pendek, yaitu T1, T2 sama dengan 2B. Sama halnya dengan tadi, yaitu O T2 itu B, O T1 itu B juga, maka T1 T2 itu adalah 2B. Lalu yang keenam terdapat tali busur yang melalui fokus itu disebut dengan tali busur. Yang ketujuh ada tali busur fokus yang tegak lurus. Sumbu panjang itu disebut dengan latus rectum. Sumbu panjangnya tadi kan V1 V2 ya, maka yang tegak lurus itu ada AB dan CD. Itu adalah latus rectum. Lalu yang terakhir terdapat ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips, itu disebut dengan jari-jari fokus. Kita lanjut ke persamaan umum elips. Yang pertama itu mencari persamaan direktris. Nah, di sini diketahui ya bahwa titik fokusnya itu F1, F2 seperti tadi. Maka di sini untuk mencari persamaan direktris, maka P F1 itu sama dengan C. Di sini sudah diketahui pada gambar. P F1 itu C. P T1 itu B, dan P ke F1 P ke F1 itu C, dan P ke V1 itu adalah A, seperti itu. Maka di sini P F1 sama dengan C dan P V1 sama dengan A, seperti tadi yang sudah dijelaskan. A itu lebih dari C, maka di sini
V1 F1 per V1D itu sama dengan E, di mana V1 F1 itu kan A min C, dan V1D itu PD min A. Lalu kita ubah bentuk menjadi A min C sama dengan E dikalikan PD min A. Itu menjadi persamaan pertama. Lalu untuk mencari persamaan kedua, yaitu sama seperti tadi, V2 F1 per V2D sama dengan E, di mana V2 F1 itu A plus C per PD plus A sama dengan E. Kita ubah bentuk menjadi A plus C sama dengan E dikali dengan PD plus A. Itu akan menjadi persamaan kedua. Nah, jika persamaan pertama dan kedua itu dijumlahkan akan menghasilkan 2A sama dengan 2 dikalikan E dikalikan dengan PD. Lalu kedua ruas dibagi dengan 2 sehingga akan menghasilkan A sama dengan E PD. Nah, PD di sini akan menghasilkan A per E. Nah, kalau tadi kan persamaan 1 dan 2 itu dijumlahkan. Nah, jika persamaan 1 dan 2 dikurangkan, itu akan menemukan nilai C, di mana persamaan 1 dan 2 dikurangkan akan menghasilkan min 2C sama dengan min 2 EA, dan kedua ruas dibagi dengan min 2 sehingga C sama dengan EA. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai PD tadi adalah A per E, dan C itu adalah E per A. C itu adalah E dikalikan A. Lalu kita mencari hubungan antara A, B, dan E, di mana T1 F1 per T1 T aksen sama dengan E sama dengan T1 F1 per PD. Kita bisa merubah bentuk menjadi T1 F1 sama dengan E dikalikan dengan PD. T1 F1 sama dengan E. Nah, PD tadi kan udah ketemu ya jawaban, udah ketemu nilainya, yaitu A per E, sehingga T1 F1 sama dengan A. Lalu pada gambar tadi kan PT1 kuadrat ya. Ini PT1 kuadrat itu akan menghasilkan kan segitiga siku-siku, sehingga kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi P F1 kuadrat, di mana PT1 kuadrat tadi disimbolkan dengan B, sehingga B kuadrat sama dengan, nah T1 F1 kuadrat itu tadi A kuadrat min P F1 kuadrat yaitu C kuadrat, sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat min C tadi kan udah ketemu ya, EA, sehingga C kuadrat ini adalah EA kuadrat, sehingga EA ini nanti dipecah satu-satu, dikuadratkan satu-satu, yaitu E kuadrat dikalikan dengan A kuadrat, sehingga akan menghasilkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Oke, selanjutnya itu menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, untuk menemukan kembali persamaan umum elips itu dimisalkan K X, Y pada elips, maka K aksen itu adalah alpha plus A per E, Y, dan F1 itu A plus C, beta, di mana KF1 per K aksen sama dengan F1K per K aksen K, sehingga F1K per K aksen K itu adalah E, di mana jika diubah bentuk maka F1 K sama dengan E dikali dengan K aksen. Lalu di sini kita masukkan persamaannya, di mana akar X min alpha min C kuadrat plus Y min beta kuadrat
sama dengan E akar alfa plus A per E min X kuadrat plus Y min Y kuadrat. Nah, ini kedua ruas dikuadratkan sehingga menghasilkan X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan E kuadrat alfa plus A per E min X kuadrat plus 0. Sehingga X min alfa min C kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan E kuadrat min X min alfa min A per E kuadrat. Kita operasikan sehingga menghasilkan X min alfa kuadrat min 2 dikalikan X min alfa kali C plus C kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan E kuadrat X min alfa min A per E kuadrat. Lalu X min alfa kuadrat min 2 dikalikan X min alfa C plus C kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan E kuadrat X min alfa kuadrat min 2 dikalikan X min alfa dikalikan A per E ditambah A kuadrat per E kuadrat. Lalu X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat min 2C dikalikan X min alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan X min alfa kuadrat min E kuadrat dikali 2A per E dikali X min alfa plus E kuadrat dikalikan A kuadrat per E kuadrat. Nah, E kuadrat ini sama-sama dicoret sehingga akan menghasilkan X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat min 2C dikalikan X min alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan X min alfa kuadrat min 2AE dikali X min alfa plus A kuadrat. Lalu kita operasikan saja sehingga akan menghasilkan di sini ada 1 min E kuadrat dikali X min alfa kuadrat ditambah Y min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan A min E kuadrat. Nah, sini kedua ruas itu dibagi dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Sehingga akan menghasilkan X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per A kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat sama dengan 1. Dan sini X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat. Jadi persamaan umum elips di mana akan menghasilkan elips horizontal itu menggunakan persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di mana A itu lebih dari B dan jika persamaan umum elips vertikal itu X min alfa X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di mana A itu kurang dari A kurang dari B. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.